Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inilah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan majelis kita dengan ngaji fikih. Sebelumnya kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر لنا بالدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita terakhir kemarin tentang tayammum, yaitu masih bab salah satu syarat-syarat sahnya sholat, yaitu mesti ada bersuci. Nah, bersuci itu ada dua macam, ada bersuci dari hadas atau ada bersuci dari najis. Kalau hadas itu yang tidak nampak, ya, tidak nampak. Seseorang itu terhalang dari mengerjakan sholat karena sebuah sesuatu yang maknawi, abstrak, dia tidak nampak. Misalkan orang habis buang angin, maka dia kondisinya berhadas kecil. Begitu juga dengan hadas besar. Orang yang habis junub, mungkin hubungan badan ataupun mimpi basah misalnya, maka dia dalam kondisi hadas besar. Secara zahir tidak tampak itu hadas besar, tetapi kondisi dia itu terhalang untuk mengerjakan sholat. Beda dengan najis. Kalau najis itu ada bentuknya, ada zahirnya secara fisik. Nah, yang hadas itu bisa dihilangkan dengan cara wudu kalau untuk hadas kecil, kemudian kalau hadas besar dengan mandi. Kalau misalnya mandi dengan wudu itu tidak bisa dikerjakan, mungkin karena tidak menemukan air, karena media untuk mengerjakan wudu itu dan juga mandi adalah apa? Air, maka bisa diganti dengan tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kamu enggak menemukan air, maka tayammum dengan sa'id, dengan tanah atau dengan debu yang suci. Sehingga media untuk menghilangkan hadas itu ada dua, yaitu ada air ataupun debu. Air untuk mengerjakan wudu ataupun mandi, nah kemudian debu untuk mengerjakan tayammum sebagai ganti dari wudu atau mandi tersebut. Sekarang kalau misalkan debu dengan air nggak ditemukan, contoh misal kayak saudara-saudara kita yang habis kebanjiran di sana, di Sumatera sana, air tidak ada, lumpur semua. Debu juga tidak ada, lumpur kok. Gimana itu? Nah, ini namanya faqidut tahurain. Orang yang kehilangan, orang yang tidak menemukan dua perantara untuk bersuci. Air dia nggak nemu, debu juga nggak nemu, karena lumpur semua. Ini bagaimana kondisinya? Nah, ini pembahasannya. Jadi dalam kitab fikih itu dibahas. Misalkan ada orang yang faqidut tahurain, tidak nemu dua-duanya. Air nggak dapat, debu juga nggak dapat. Sehingga dia tidak bisa mengerjakan syarat sah sholat, yaitu bersuci dari hadas. Lalu bagaimana? Maka para ulama membahas bahwa dia tetap mengerjakan sholat, yaitu namanya sholat li hurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Karena waktunya sudah masuk. Misalkan subuh tadi masuk jam 4.39. Masuk, maka tugasnya orang yang mukallaf, orang yang sudah dibebani
dengan beban syariat, tugas-tugas syariat, maka dia tugasnya adalah mengerjakan sholat sekemampuannya. Jadi dia tidak diperkenankan untuk meninggalkan sholat, tetapi dia sholat sekemampuannya karena tugas dia waktu itu adalah mengerjakan sholat. Nah, tetapi selepas itu para ulama berbeda pendapat, apakah dia wajib mengulangi ataukah tidak. Sebagian berpendapat bahwa karena dia mengerjakannya tidak sempurna, ada syarat-syarat yang tidak bisa disempurnakan, maka nanti ketika dia sudah bisa menyempurnakan syarat itu, dia wajib mengulangi. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Yang kedua, pendapat yang kedua, ulama mengatakan tidak wajib mengulangi. Karena dia sudah mengerjakan tugasnya dan itu sekemampuan dia. Sehingga dia tidak perlu mengulangi. Nah, dua-duanya boleh dipakai. Mana yang bisa dikerjakan, mana yang mudah dikerjakan. Karena nanti kayak misalkan mengulangi, contoh misalkan orang hanya satu sholat atau dua sholat atau dalam sehari saja dia dalam kondisi seperti itu. Kemudian untuk mengulangi sehari kan agak mudah, 5 kali sholat. Tapi kalau misalkan berhari-hari atau mungkin bahkan berbulan-bulan dia kondisi seperti itu, untuk mengulangi kan agak berat. Nah, sehingga dua-dua pendapat ini bisa dipakai. Yang lebih hati-hati adalah ikut yang mengulangi, wajib mengulangi. Misalkan waktu subuh ini nggak menemukan air, nggak bisa wudhu saya ini, air nggak dapat. Tayamum juga nggak ada, di debu di mana debu. Terus gimana? Kondisi hadas besar atau kondisi hadas kecil, tetap wajib mengerjakan sholat, namanya sholat lihurmatil waqti, sebagai bentuk tugas kita mengerjakan tugas pada waktu itu, maka mengerjakan sholat sekemampuannya walaupun tidak sempurna syarat-syarat sahnya sholat. Oke, sekarang kita baca faslun fi faqidit tahuraini, pasal tentang orang yang kehilangan tahurain, dua benda yang mensucikan, yaitu air ataupun debu. Idza lam yajid, apabila seseorang tidak menemukan ma'an air, wala turaban, tidak juga debu, tahuraini yang suci keduanya, bi an hubisa contohnya misalkan dia di penjara fi maudhi'in najisin, di tempat yang najis, ada debu tapi najis, atau ada air tapi najis, au kana fi ardin, atau dia berada di tempat di bumi, di daerah zati wahlin yang berlumpur, walam yajid ma yujaffifuhu, dan dia tidak bisa menemukan sesuatu yang bisa mengeringkan lumpur itu. Lumpur kan basah. Kalau misalkan dia kering, sudah berdebu, bisa untuk tayamum. Maka bagaimana? Shallal fardha, maka dia mengerjakan salat fardu ala hasabi halihi, sesuai dengan kondisinya. Dihormatil waktu, untuk menghormati waktu sholat tersebut yang telah datang. Nah, itu kewajiban pertama. Tsumma innahu yajibu alaihi i'adatu sholatihi, kemudian dia wajib mengulangi sholatnya idza wajadal ma'a, ketika dia menemukan air, awit turaba, atau debu, fi maudhi'in, di tempat yasqutu fihi al-fardu bitayammum, yang di tempat itu sholat fardu bisa gugur kefarduannya dengan tayamum. Kan kemarin sudah kita jelaskan bahwa orang yang mengerjakan sholat dengan tayamum itu bisa dua kondisi, dia wajib mengulangi lagi apa enggak gitu. Kalau di tempat itu umumnya ada air, terus tiba-tiba nggak ada air waktu itu, kemudian dia mengerjakan sholat di situ dengan mengerjakan tayamum, maka nanti ketika dia sudah menemukan air, dia tetap wajib mengganti. Tapi kalau memang di satu daerah yang memang aslinya memang dia nggak ada air di situ umumnya, kemudian dia tayamum di situ, maka tidak perlu mengulangi sholatnya.
Lianna taharata, karena taharah atau bersuci, syaratun adalah satu syarat min syurutis sholati, dari beberapa syaratnya sholat. Fal ajzu, maka ketidakmampuan anha, dari mengerjakan syarat itu, la yubihu tarkas sholati, tidak memperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Ketidakmampuan seseorang untuk mengerjakan salah satu syarat sholat itu bukan berarti boleh meninggalkan sholat. Nah, ya mungkin tadi kewajibannya dia tetap mengerjakan sholat sesuai kemampuannya atau sesuai kondisi dia. Kasatril aurati, sama juga dengan syarat yang lain, yaitu menutup aurat, wa izalatin najasati, dan menghilangkan najis, wastiqbalil qiblati, dan menghadap kiblat. Wa fi qaulin, dalam pendapat yang lain, la tajibu i'adatuha, tidak wajib mengulangi sholat. Ini pendapat yang kedua, tidak wajib mengulangi sholat. Li'annahu, karena orang itu qad adda wadhifatal waqti, dia telah menunaikan tugas yang mesti dikerjakan di waktu itu. Udah masuk waktu subuh, maka kewajibannya dia mengerjakan sholat. Dia sudah mengerjakan sholat, ya sudah. Wa innama yajibul qada'u bi amrin jadidin, adapun kewajiban qada, kewajiban mengulangi qada, ya, itu dengan perintah yang baru, perintah yang lain lagi. Wa hadza, pendapat ini qaulul Muzani, pendapatnya Imam Al-Muzani, termasuk mazhab Syafi'i juga, maksudnya bawah-bawahnya murid-murid Imam Syafi'i. Wa ikhtarahu an-Nawawi fil Majmu'i, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Wallahu a'lam. Jadi ini terakhir tentang bab suci dari hadas ya, hadas kecil ataupun hadas besar. Bahwa hadas kecil, hadas besar itu bisa dihilangkan dengan wudhu ataupun mandi. Kalau misalkan nggak bisa mengerjakan wudhu mandi, bisa diganti dengan tayamum. Kalau dua-duanya nggak bisa juga, tiga-tiganya, wudhu nggak bisa, mandi nggak bisa, tayamum nggak bisa, karena tidak menemukan medianya, maka bagaimana? Wajib tetap mengerjakan sholat sekemampuannya atau sesuai dengan kondisinya. Lalu kemudian nanti ketika sudah menemukan air ataupun debu, maka dia wajib mengulangi sholat itu dengan sempurna. Atau pendapat yang kedua, tidak perlu mengulangi. Wallahu a'lam. Sampai sini bisa dipahami ya? Ini penting. Jadi tidak diperkenankan meninggalkan sholat hanya karena tidak bisa mengerjakan salah satu rukunnya sholat. Salah satu rukun sholat, salah satu syarat sahnya sholat. Sama dengan menutup aurat. Saya tidak bisa, saya nggak ada sarung nih, celana pendek aja, lalu kemudian nggak sholat. Tidak begitu, tetap mengerjakan sholat dihormatil waktu. Kalau memang tidak menemukan, gitu. Sekarang di mana-mana ya ada sarung, di mana-mana ada kain untuk menutupi aurat itu. Atau mungkin misalnya di hutan, ya pakai daun-daunan tutup aurat dan segala macam. Intinya ketika tidak mampu mengerjakan salah satu syarat sholat, syarat sahnya sholat, maka tidak diperkenankan meninggalkan sholat. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, nggih? Saya rasa insya Allah bisa dipahami ini. Besok baru kita masuk ke pembahasan syarat yang kedua, yaitu suci dari najis. Kita mengenali apa itu najis dan bagaimana cara menghilangkan najis itu. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.